Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Mari simak penjelasan berikut ini. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat perjuangan bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Mari kita pelajari bersama-sama. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School di Tulungagung. Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe Legend School, Mojokerto, Jawa Timur, Hogenburger School, Surabaya, Teknis Hoger School, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Kedua, proklamator DRS Muhammad Hatta. DRS Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europoger School di Bukit Tinggi dan Middlesbrough School di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan dan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan, dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tanggal 1986. Setelah kita baca bersama-sama bacaan tadi, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh berikut? Nama Insinyur Soekarno. 2. Kapan dan di mana beliau dilahirkan? Dilahirkan 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. 3. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Di Indie School, di Tulungagung, di Europe's Legend School, Mojokerto, Hogenburger School, di Surabaya, dan memperoleh gelar insinyur di Teknik Hoger School. 4. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Macan podium atau singa podium? Beliau pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. 5. Apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soal kedua, mari kita bahas bersama-sama. Siapa nama tokoh berikut? DRS Muhammad Hatta. 2. Kapan dan di mana beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 3. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Di Europe's Legend School di Bukit Tinggi, Mer Ugebert Liger Onderwijs di Padang, dan Handel Middlesbrough School di Jakarta. 4. Julukan apa yang diberikan kepadanya? Mengapa dijuluki seperti itu? Dijuluki Bapak Koperasi Indonesia karena perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorong untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah.
5. Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan. Tahukah kamu, usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. 1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ketiga, peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Semarang. Selanjutnya, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, terjadinya berbagai tindakan heroik mendukung proklamasi dan berbagai usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. 2. Apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Jawabannya, peristiwa di mana orang Belanda mengibarkan bendera Belanda yaitu merah putih biru di atap Hotel Yamato Surabaya. Rakyat marah, kemudian rakyat menyerbu masuk hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera sehingga tersisa warna merah dan putih untuk kemudian dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. 3. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Jawabannya, pada tanggal 19 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan tentara Jepang tewas. Sehingga untuk mengenangnya dibangunlah tugu tersebut. 4. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Jawabannya, karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. 5. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan berbagai rapat. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. 1. Indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sotasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu.
Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati, menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup semakin indah. 2. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya, dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal, suku, dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Buatlah sebuah tabel seperti di bawah ini yang berisi kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.